Bete gue, bosen nih. Eh, lagi link dong. Ah, apa? Lagi link. Link? Link. Link apaan? Ya ampun, kurang-kurangin deh bro. Asli ya, nonton begituan sering-sering itu bikin bego tau. Emang iya apa? Nyatanya gue biasa-biasa aja. IPK aman-aman aja. Nggak pernah ada Ada yang masalah pernah tuh. mengalami kondisi kayak tadi? Hati-hati, kalau sobat kepo sudah kecanduan pornografi, dampaknya bisa panjang. Yes, pornografi. Atau yang biasa sobat kepo kenal dengan sebutan bokep, kini merebak dalam bentuk daring. Akibatnya, lebih banyak lagi orang yang bisa mengaksesnya. Tak heran, hasil survei tahun 2018 menunjukkan setidaknya 96% mahasiswa Universitas Indonesia pernah terpapar konten negatif ini. 61,5% diantaranya mengakses melalui website, sementara 43,6% lainnya mengakses lewat media sosial. Kalau aksesnya cuma sekedar numpang lewat, alias nggak sengaja kita lihat, mungkin konten pornografi tidak akan berdampak negatif ya. Tapi bayangkan jika frekuensi mengakses konten pornografi begitu tinggi. Bukan tak mungkin, pelakunya bisa saja ketagihan. Selain akses yang sering dan berulang kali, perilaku ini akan mengarah pada terganggunya aktivitas sehari-hari, hingga hubungan sosialnya. Dampak adiksi alias kecanduan pornografi ini gak main-main loh sobat kepo, khususnya bagi kita yang masih duduk di bangku kuliah. Kira-kira sejauh mana sih pengetahuan mahasiswa mengenai dampak adiksi pornografi? Mungkin ada beberapa individu yang ketika terpapar dengan pornografi tersebut bukan menjadi bodoh, tetapi membuat dirinya tuh mempunyai waktu belajar yang sangat kurang sehingga menurunkan tingkat prestasi mereka. Tapi itu tidak bisa dihubungkan dengan intelijensi. Dari konteks pornografi ini sendiri, sepanjang pengalaman saya, nanti biasanya pecandu itu akan ya tadi menjadi terbayang-bayang dan segala macamnya, dan tertrigger untuk melakukan tindak pornografi itu sendiri. Gue pernah baca di mana gitu sih, katanya dia bisa mengubah bentuk otak atau neuron atau saraf gitulah. Jadi ya mengubah bentuk otak kayaknya. Sekarang coba sobat kepo simak baik-baik ya. Ketika seseorang terpapar konten pornografi, otak mengeluarkan hormon dopamin, yaitu hormon yang memberi rasa senang. Lalu, otak akan merilis reward system di dalam sirkulasi saraf. Sebab itu ada kecenderungan untuk mengulang-ulang tindakannya, hingga membuat candu dan menimbulkan keasyikan. Kemudian, apa yang dia lihat akan terus-menerus menyitari pikirannya secara intens, dan di saat itulah konsentrasinya mulai terganggu. Lagi duduk, lagi kuliah atau lagi belajar, dia lihat yang masuk pikirannya karena itu sangat intens menimbulkan perasaan senang ya. Jadi mau nggak mau dia lama sedikit langsung lagi muncul lagi. Akibatnya apa coba? Nggak bisa konsentrasi. Lebih lanjut lagi, secara biologis akan terjadi penurunan fungsi pada otak, terutama prefrontal cortex, yang setidaknya berperan untuk mengelola informasi, mengambil keputusan, berpikir alternatif, dan mengontrol perilaku sosial. Penurunan ini terganggu akibat adanya reward system yang membuat senang secara instan. Kebanyakan pornografi itu bikin bego, itu ya bahasa populernya. Tapi kalau kamu urutin dari kegiatan otak, itu ya masuk akal kan. Bayangin kalau dirangsang terus-terusan, dia seneng ya, terus biasa senang, otaknya senang, tiba-tiba kamu disuruh kasih soal yang susah gitu. Mau nggak itu pikiran tuh suruh belok? Sekarang kamu bekerja keras nih mikirin satu. Enggak lah, yang ini aja enak, ini enak. Nggak heran kalau mahasiswa lagi bikin paper, lagi deadline gitu, aduh berat, macet, udah istirahat dah, pornografi dulu atau game dulu. Terus akhirnya dia selesai nggak kemungkinan? Terbengkalai. Jadi bego karena namanya otak kan milih yang enak, ya kan? Apalagi di situ karena udah kebiasaan enak, fungsi kontrol udah dol. Jadi, reward system yang buruk ini juga mengakibatkan penurunan daya minat dan pengabaian aktivitas kehidupan lainnya. Yang tadinya mau ngerjain tugas kuliah, malah nonton bokep. Nah, di samping itu, orang yang memiliki perilaku adiktif ini memiliki reseptor dopamin yang kecil,
sehingga produksi dopaminnya menjadi rendah. Dan orang yang kecanduan pornografi biasanya hanya mudah dirangsang dopaminnya dengan konten porno daripada sumber-sumber lain yang lebih positif. Seorang pecandu pornografi bisa jadi sadar akan konsekuensinya, namun sayangnya mereka sulit untuk menghentikan kebiasaan tersebut, sehingga akhirnya ia terjebak di dalam lingkaran setan itu. Tapi, masa sih beneran gak bisa dihilangkan kecanduannya? Tenang Sobat Kepo, sebenarnya ada kok beberapa cara bagi para pecandu pornografi buat keluar dari jurang gelapnya. Salah satunya adalah melalui terapi individu. Yakini mencari bantuan psikologis melalui layanan profesional. Dari terapi ini, seorang pecandu akan menemukan penyebab ia terus menonton konten porno. Bisa jadi ada masalah emosional yang membuat ia tertekan seperti kesepian atau bosan, dan mengakibatkan ia mencari pelampiasan untuk menyenangkan diri sementara waktu. Kalau sudah menemukan penyebabnya, ia akan lebih mudah mengatasi perilaku adiktifnya. Selain itu, bagi para pecandu pornografi yang ada di lingkungan UI, bisa loh bergabung dengan komunitas popcorn yang memposisikan diri sebagai support group seputar isu pornografi. Komunitas ini dibentuk oleh sekelompok mahasiswa yang khawatir akan dampak pornografi dan masih minimnya komunitas yang perhatian akan isu ini. Selain itu, mereka juga bertujuan membantu orang-orang yang ingin keluar dari adiksinya, khususnya di kalangan mahasiswa UI. Program utama yang dilakukan oleh Popcorn mulai dari tindakan pencegahan dan penyembuhan. Pencegahan melalui kampanye dan edukasi, baik itu secara luring maupun daring. Penyembuhan sendiri dilakukan dengan adanya peer counselor, juga mengadakan perkumpulan untuk mengisi waktu luang dengan aktivitas yang lebih positif. Misalnya nih, buat lo yang suka masak, buat lo yang suka olahraga, buat lo yang suka seni. Nah, daripada lo nonton bokep, mending ayo kita ke komunitas-komunitas itu. Jadi kita pengen bantu teman-teman yang kecanduan untuk keluar dari kecanduannya, karena kecanduan bokep bukan cuma tentang lo konseling, lo curhat terus selesai, tapi lo harus gimana caranya biar lo nggak ada waktu luang dan nggak sendirian. Karena dua hal itu yang kita temui di orang-orang yang kecanduan ya, waktu luang dan kesendirian. Gitu sih. Nah, Sobat Kepo, udah tahu kan dampak akibat adiksi pornografi bagi kehidupan akademik kita? Makanya, yuk tinggalkan pornografi dan mulai cari aktivitas lain yang lebih produktif untuk masa depan yang lebih positif.